Halo semuanya, aku Safna Amelia. Aku saat ini merupakan mahasiswa semester 2 di Institut Pertanian Bogor, jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Jadi di video pertama aku ini aku mau sharing-sharing gimana sih aku bisa sampai ke IPB lewat jalur mandiri. Nah, oke. Jadi sedikit latar belakang dari aku. Orang tuaku itu supir angkot. Aku waktu itu nggak ada harapan sedikit pun buat lanjut jalur mandiri karena itu sendiri ya uang pangkal yang 2 digit itu gimana ya, UKT yang 1 digit aja udah bingung cara bayarnya, gimana lagi uang pangkal yang 2 digit itu. Cuman qadarullah, rasa semangat aku untuk terus berjuang bisa menghantarkan aku ke alamat biru ini. Aku mau jelasin kalau aku lewat jalur mandiri ini memakai beasiswa KIP kuliah. Jadi alur pendaftarannya itu bagaimana? Alur pendaftarannya itu gini. Nah, jadi pertama itu aku udah punya akun KIP Kipka Kemendikbud yang di websitenya itu aku udah upload berkas segala macem dan aku kebetulan terdaftar di TKS juga. Nah, lalu waktu daftar IPB-nya gimana? Nah, waktu daftar IPB-nya itu jadi gini, ada beberapa kampus yang tanda kutip gratis pendaftaran untuk para mahasiswa KIPK kuliah, tapi ada juga beberapa kampus yang tetap harus bayar pendaftaran gitu walau kamu daftarnya sebagai mahasiswa KIPK. Nah, misal SIMAK UI itu gratis, full gratis biaya pendaftarannya. Soalnya kebetulan aku waktu itu juga daftar SIMAK. Nah, tapi untuk mandiri IPB ini atau disebut SMIPB itu IPB menerapkan biaya pendaftaran walau kamu pelamar KIPK. Jadi waktu itu tahun 2024 kemarin itu ada 2 jalur SMIPB. Pertama itu jalur ujian, biaya pendaftarannya itu 500.000, dan yang kedua itu jalur skor UTBK dan biaya pendaftarannya 300. Nah, karena waktu itu kebetulan ya uangku hanya ada sekian dan aku udah nggak siap ujian gitu, dan makanya aku pilih di yang nomor 2. Aku pakai jalur skor UTBK sehingga waktu itu aku harus bayar 300.000 untuk biaya pendaftarannya. Nah, lalu untuk seleksi KIP-nya gimana? Untuk seleksi KIP-nya mau kamu jalur ujian ataupun jalur skor UTBK itu sama. Terus habis daftarnya gimana? Nah, daftarnya itu kamu cukup lewat web IPB-nya. Jadi kamu kalau misal jalur mandiri ini kamu nggak perlu kayak yang waktu SNBT itu, kayak SNBT SNBP yang harus nunggu sinkronisasi di web KIPK-nya atau pokoknya benar-benar harus pantengin website KIPK kan. Tapi untuk jalur mandiri ini yang harus kamu pantengin itu website kampus kamu, informasi langsung di kampus yang ingin kamu tuju. Karena jalur mandiri ini namanya jalur mandiri, jadi yang megang, yang nyeleksi, yang segala macam itu nggak ada sangkut pautannya sama Kipka Kemendikbud atau segala macam yang kayak SNBP SNBT, tapi ini benar-benar full diurus oleh kampus, mulai dari pendaftaran, seleksi segala macam. Nah, terus abis kamu daftar lewat web IPB itu kayak gimana? Kayak gimana? Nah, waktu daftar itu kamu benar-benar kayak daftar biasa aja gitu lewat web IPB gitu, nggak ada perlu sinkronisasi atau segala macam. Nah, sebenarnya di website KIP-nya itu ada sinkronisasi jalur mandiri. Mungkin kalian bisa buka, nanti aku tunjukin ya di sini. Itu nah, tapi juga kenapa aku highlight kamu harus pantengin web kampus, karena pembukaan jalur mandiri itu nggak harus nunggu pembukaan jalur mandiri di web KIPK itu. Jadi waktu aku daftar IPB juga pendaftaran di website KIP-nya itu belum muncul gitu, belum bisa yang apa sih yang pencet
daftar seleksi itu. Nah belum ada, jadi aku langsung ke IPB aja daftarnya gitu, di web IPB. Nah habis itu waktu itu aku ya seleksi sesuai tata caranya, mungkin kalian bisa cek juga di web IPB. Terus habis seleksi aku nunggu beberapa hari untuk pengumuman. Waktu itu kalau nggak salah 2 minggu setelah daftar itu pengumumannya, dan aku dinyatakan alhamdulillah lolos di pilihan pertama aku, yaitu SKPM, Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, jalur skor UTBK aku. Nah terus abis dinyatakan lolos itu kayak gimana? Habis dinyatakan lolos, nanti kamu jeder langsung keluar tagihan. Jadi kalau misal di IPB itu jalur SNBT itu nunggu beberapa hari dulu untuk keluar tagihan kita. Tagihan tuh maksudnya apa? Tagihan itu kayak UKT atau pokoknya segala macam yang harus kita bayar ke kampus. Nah kalau misal jalur mandiri, tagihannya itu uang pangkal dan UKT. Waktu itu aku dapat berapa? Waktu itu pertama kali kayak waktu pengumuman lolos itu beberapa jam kemudian langsung keluar tuh di web kelulusannya gitu. Jeder 70 juta. 70 juta coy, kayak waktu itu aku udah hopeless juga jalur mandiri ini apa aku terusin atau enggak gitu. Kayak 70 juta anjir, kayak UKT yang cuma 1 digit aja nggak bisa gue bayar, gimana lagi uang pangkal yang 2 digit itu gitu. Hasil waktu itu beneran shock sampai ya nggak tahu gitu, nggak tahu ini lanjutnya juga gimana gitu. 70 juta di mana gitu. Habis itu ya karena itu jauh terakhir juga kan, waktu itu aku bener-bener usahain, aku perjuangin gitu, ini lanjutannya gimana. Nah habis dapat tagihan itu, tagihan 70 juta itu 70 juta itu tagihan apa? 70 juta itu 2.400.000 itu uang UKT aku, kemudian sisanya berarti 60 berapa ya, 67.600.000 berarti ya, 67.600.000 itu uang pangkal yang aku dapetin. Terus gimana seleksi KIP-nya? Nah ternyata IPB ini nerapin sistem kayak gini. Kalau misal kamu mau lanjut seleksi KIP di IPB, kamu harus bayar tagihan yang kamu dapetin dulu. Kayak anjir, kayak 70 juta dulu. Kayak taruhan gue 70 juta dulu tuh baru bisa lanjut seleksi. Tapi ini kayak mana gitu, waktu tahu kayak gitu tuh gue udah shock parah, nggak tahu gimana lagi. Tapi ternyata itu bisa diusahain guys. Waktu itu aku ajuin banding, pengen dihapus biaya uang pangkalnya, terus pengen diturunin UKT-nya. Terus kayak gimana, terus respon IPB-nya gimana? Respon IPB-nya waktu itu nggak bisa, pokoknya ditolak. Tapi IPB ngasih opsi pencicilan uang pangkal. Pencicilan kayak abis gue denger kayak pencicilan, ini gimana nih, nyicil juga kagak akan terbayar kan, 70 juta itu nyicil. Lu mau nyicil sampai 5 tahun, sampai 10 tahun juga kayaknya kagak akan kebayar gitu dengan kondisi keluargaku kayak gimana finansialnya. Terus abis itu ternyata cicilannya itu 3 tahap gitu, dan itu tahap pertama itu semampunya, pokoknya tahap kedua ketiga itu aku yang pilihin gitu mau bayar berapa, cuman tetap bisanya hanya dibagi 3. Dan tadi kan aku bilang kalau seleksi KIP IPB itu untuk bisa lanjut harus bayar tagihan dulu, tapi ternyata bukan full semua tagihannya harus dibayar, tapi setidaknya kamu harus ada pemasukan ke kampus dulu berapapun itu agar kamu resmi sebagai mahasiswa. Jadi kan nanti daftar ulang ya. Kalau daftar ulang itu otomatis harus wajib bayar tagihan dulu. Nah agar aku bisa daftar ulang dan kemudian aku resmi sebagai mahasiswa, ya mau tidak mau aku harus bayar terlebih dahulu
seberapapun itu. Nah, ternyata dan akhirnya dari opsi 3 kali cicilan itu, aku pintar-pintar nih, aku pilih cicilan tahap pertama itu beneran semampuku, terus sisanya tahap kedua dan ketiga itu kayak ya udahlah sisanya itu gimana nanti, yang penting aku bisa bayar tahap pertama agar aku bisa seleksi KIPKA. Karena kalau misal aku lolos KIPKA-nya, cicilan tahap kedua dan ketiga itu tidak perlu aku bayar, dan cicilan tahap pertama yang sudah aku bayar itu nanti sama IPB-nya dikembalikan lagi. Bahkan uang pendaftaran pun yang tadi aku mention aku bayar 300.000 itu nanti dikembalikan lagi. Nah, jadi waktu itu dari 70 juta itu aku ngajuin ke IPB-nya berapa? Aku cuma bisa bayar 1 juta. 1 juta itu hanya berapa persen gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi tapi aku ditolak, bandingku ditolak waktu aku ngajuin 1 juta. Karena ya mungkin IPB nganggapnya lu beli daging tapi pengen bayar seharga kerupuk. Kayak gitu ya. Iya juga sih, tapi ya mau gimana lagi gitu. Aku cuma bisa bayar segitu, kayak aku cuma punya uang segitu gitu, uang tabunganku, karena ya pokoknya gitulah. Nah terus tapi IPB ini ngasih balasan juga, jadi nggak hanya langsung jeder ditolak, kamu nggak bisa segitu gitu. Nah waktu itu IPB-nya ngasih opsinya 3 juta, jadi enggak 1 juta, cicilan tahap pertama itu 3 juta gitu. Nah dengan berbagai pertimbangan ini itu segala macem, akhirnya aku putuskan untuk bayar 3 juta itu. Nah abis bayar aku resmi lah, aku daftar ulang, aku resmi jadi mahasiswa. Terus nanti jadi di IPB ini seleksi KIP-nya itu ada seleksi berkas lagi sama IPB-nya sendiri. Jadi kita nanti disuruh upload kayak luas rumah, pendapatan, terus kita juga nanti ada kayak semacam esai gitu yang menceritakan diri sendiri, menceritakan keadaan orang tua gitu segala macam. Jadi pemberkasannya itu lumayan banyak juga. Nah, abis kita daftar ulang plus tadi upload berkas buat seleksi kita, itu kita nunggu untuk dipanggil wawancara tahap selanjutnya, yaitu wawancara. Nah dari daftar ulang dan urusan berkas itu mungkin sekitar seminggu lebih kali ya, aku waktu itu langsung di chat, enggak di chat sih, ya di chat kayak kakak pendamping KIP-nya, terus sama juga di email sama IPB untuk wawancara. Nah terus wawancaranya gimana? Wawancaranya ya mungkin kalian bisa lihat di YouTube juga. Mungkin ya pada umumnya seleksi KIPK gimana wawancaranya, kayak ditanya keadaan ekonomi keluarga, terus gimana, kenapa lanjutin pendidikan ke sini atau segala macam, motivasi kamu apa, bla 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 bla. Waktu itu aku selesai wawancara mungkin sekitar 20 menit kali ya wawancara, dan dari wawancara itu aku nunggu lagi, nunggu mungkin seingatku seminggu lebih, bahkan hampir 2 minggu untuk pengumuman lolosnya. Dan ding ding ding, ternyata aku lolos guys. Waktu itu kayak gini pengumumannya, waktu itu aku dinyatakan lolos dan besoknya aku langsung berangkat cus ke Bogor untuk ambil Almed ini guys. Dan oh iya, untuk seleksinya itu full semuanya online. Jadi buat teman-teman yang di luar Pulau Jawa atau mungkin teman-teman yang pokoknya yang jauh itu aman-aman aja, karena semua seleksinya online, mulai dari pemberkasan, wawancara segala macam itu benar-benar online. Pokoknya kalau misal administrasi segala hal macam tentang administrasi di IPB itu benar-benar dimudahkan guys, karena semuanya online. Jadi waktu itu aku waktu berangkat ke Bogor itu udah dapat kepastian bahwa uang pangkal aku dinyatakan dihapus karena aku lolos KIP. Terus juga beberapa bulan setelah aku jadi mahasiswa itu kita dikasih pengumuman gitu, kayak disuruh isi formulir untuk pengembalian UKT yang terlanjur dibayarkan, kayak
pengembalian uang pangkal yang terlanjur dibayarkan gitu, dan uang pendaftaran juga dikembaliin. Pokoknya semuanya full yang aku keluarin untuk jalur mandiri ini dikembalikan kembali oleh IPB guys, jadi aman. Oke, itu sih sedikit cerita dari aku mengenai pengalaman jalur mandiri ini. Nah, terus mungkin di sini yang pengen aku disclaimer gitu soal jalur mandiri ini, menurutku ini agak risikonya agak gede ya. Karena apa? Karena kalau semisal kamu udah yang tadi kan IPB itu nerapin harus bayar dulu tagihannya agar bisa lanjut seleksi KIP. Nah jadi kalau misal amit-amit nauzubillah KIP kamu nggak lolos, otomatis kalau misal kamu pengen lanjut IPB ya kamu harus bayar sisa cicilannya itu. Karena cicilan itu IPB kasih cuman dalam rentang waktu 1 semester kalau nggak salah, atau beberapa bulan pokoknya gitu harus udah lunas. Jadi ya dengan mungkin dari aku, contoh dari aku, keadaan finansial aku nggak akan mau lanjut gitu. Jadi taruhan aku bener-bener kalau misal aku nggak lolos, aku mundur. Aku ya insya Allah aku ikhlaskan uang yang udah aku masuk ke IPB gitu, daripada aku lanjut gitu kalau misal seleksi KIP-nya nggak lolos. Gitu sih menurutku minusnya jalur mandiri ini. Jadi kayak kamu harus ngeluarin duit dulu gitu, sebagai walau kamu belum tentu lolos atau tidaknya. Itu sih yang menurutku kayak berat hati gitu. Nah tapi kalau misal FYI aja, IPB ini kuota KIP-nya banyak guys, gede gitu, sampai ribuan. Jadi walaupun kamu di jalur terakhir, jalur mandiri ini contohnya, kamu itu masih dapat kuota buat KIPKA ini lumayan banyak gitulah dari IPB-nya. Dan aku juga kan waktu seleksi itu banyak kontekan sama teman-teman di Twitter gitu yang seperjuangan kayak aku gitu, memperjuangkan jalur mandiri, dan ternyata mereka juga pada lolos gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu sih. Ya mungkin itu sedikit dari aku mengenai bincang-bincang soal jalur mandiri ini. Dan kebetulan mungkin aku upload video ini bisa jadi mendekati hari pengumuman UTBK atau setelah pengumuman UTBK 2025 guys. Pokoknya semangat terus. Semua orang berhak untuk memperjuangkan mimpinya menurutku. Everyone have hak untuk pendidikan. So, semangat terus guys. Kalau misal kalian mau ke IPB, aku tunggu di IPB gengs. Aku tunggu di SKPM. See you, bye-bye.